Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Diarti Padityo nomor absen 9 dari kelas 3A D4 Pengelolaan Narasi dan Rekaman Informasi. Di sini saya akan menjelaskan statistika sosial, cara mencari distribusi frekuensi dan ukuran gejala pusat. Nah, pada kali ini temukan soal untuk diketahui data mentah nilai ujian statistik 50 mahasiswa sebagai berikut. Dari data tersebut kita temukan nilai tertinggi 86, nilai terendah 22. Cara membuat distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan range rentang, yaitu selisih data terbesar dan data terkecil. Rentang yang data terbesarnya yaitu 86 kurangi 22 sama dengan 64. Yang kedua yaitu tentukan banyaknya kelas dengan rumus Trax. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log NN, yaitu nilai atau jumlah siswa keseluruhan. K, dan kita masukkan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log 50, yaitu dari jumlah mahasiswa keseluruhan. Kita hitung dan hasilnya yaitu 6,6, kita bulatkan menjadi 7. Maka banyak kelas bisa 6, 7, atau 8. Itu diperoleh dari angka sebelum angka 7 dan angka sesudah angka 7, yaitu 6 dan 8. Yang selanjutnya yaitu menentukan kelas interval. Rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Yang pertama kelas interval 64 dibagi 6, itu berasal dari yang pertama yaitu rentang dibagi dengan kelas, 3 kelas tadi, 6, 7, dan 8. 64 dibagi 6 sama dengan 10,6 dan dibulatkan menjadi 11. Yang kedua yaitu kelas interval 64 dibagi 7 sama dengan 9,1 dibulatkan menjadi 9. Yang ketiga kelas interval 64 bagi 8 sama dengan 8. Nah, cara selanjutnya yaitu membuat distribusi dimulai dari data terkecil sebagai batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas pertama. Dengan cara coba-coba, maka dapat dibuat distribusi sebagai berikut. Jika ada 3 kelas, kelas 6, 7, dan 8, G itu kelas interval dari perhitungan sebelumnya, yaitu kita mencari nilai yang tertinggi dan dihitung dari mulai terendah dengan selisih 11. Jadi dari nilai 22 sampai 32 itu selisihnya 11 dan dihitung seterusnya sampai menemukan nilai tertinggi. Jika nilai tertinggi sudah terpenuhi, jadi kita ambil di kelas yang ke-6 karena nilai tertingginya yaitu 86, dan di kelas 6 nilai terakhir yaitu 87. Untuk kelas 7 dan kelas 8 tidak usah dipakai.
Selanjutnya yaitu menghitung frekuensi dengan sistem tali. Dari perhitungan di atas dapat dibuat distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari kelas 6 tadi dimasukkan ke dalam tabel seperti tabel yang kita lihat ini. Kita masukkan dan kita masukkan juga frekuensinya. Setelah itu frekuensi kita jumlah dan total keseluruhannya yaitu 50 sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Dan selanjutnya kita tambahkan dua kolom yaitu XI dan FI strip XI. Untuk XI caranya yaitu dari nilai 22,32 itu ditambah jadi 22 ditambah 32 dibagi 2 dan hasilnya yaitu 7,7. Dan cara untuk mencari FI dan XI yaitu XI dikali dengan frekuensi. Jadi 7,7 dikali 7 sama dengan 53,9 dan seterusnya. Jika sudah semua, kita total keseluruhan dari data yang pertama sampai ke 6 dengan total 652,1. Selanjutnya yaitu kita mencari ukuran gejala pusat min. Nah, cara menentukan min ada rumus seperti berikut. Min sama dengan FIXI dibagi FI. Untuk FIXI-nya yaitu 652,1 dibagi 50 sama dengan 13,042. Selanjutnya yaitu mencari median. Terdapat rumus median seperti yang kita lihat. Mi sama dengan VBS plus CI dalam kurung setengah N dikurangi Fkum dibagi Fmat tutup kurung. Di sini VBS yaitu batas bawah sebenarnya kelas median. Untuk CI yaitu kelas interval. Untuk Fkum yaitu selisih letak kelas median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Fmat yaitu frekuensi kelas di mana median berada. Nah, di sini diketahui banyak data setengah 1/2 N sama dengan 1/2 dikali jumlah
keseluruhan mahasiswa itu 50. Dan hasilnya yaitu 25. Untuk kelas median yang kita pakai yaitu 44 kurangi 45. Untuk BPS-nya yaitu kelas median terendah dikurangi 0,5 yaitu 43,5. Untuk CI kelas interval sama dengan 11 yaitu selisih dari perhitungan angka sebelumnya. Untuk frekuensi kumulatifnya yaitu 13 dan frekuensi mediannya yaitu 10. Untuk penyelesaiannya ini sama dengan 43,5 ditambah 11 dalam kurung 25 dikurangi 13 dibagi 13 tutup kurung. 40 selanjutnya 43,5 ditambah 11. Kita selesaikan dulu perhitungan dalam yang berada di dalam kurung. Dan hasilnya yaitu 12/13. Kita hitung dan hasilnya yaitu 53,6 dan kita bulatkan menjadi 54. Jadi mediannya yaitu 54. Untuk modus terdapat rumus seperti yang kita lihat yaitu BPS plus CI dalam kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung. BPS Nah, di sini BPS yaitu batas bawah sebenarnya kelas modus ditambah CI yaitu kelas interval. Untuk D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Untuk D2-nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Nah, di sini D1-nya yaitu 12 dikurangi 6 sama dengan 6 dan D2-nya yaitu 12 kurangi 10 yaitu 2. Penyelesaian modusmu sama dengan 43,5 ditambah 11 dalam kurung 6/6 tambah 2 tutup kurung. Hasil perhitungannya yaitu 52,9 kita bulatkan menjadi 53. Nah, selanjutnya kita mencari perluasan median kuartil dengan rumus KI kuartil sama dengan BPS plus CI dalam kurung in per 4 kurangi F kum per F kuartil tutup kurung. BPS yaitu batas bawah sebenarnya kelas kuartil, CI yaitu kelas interval, F kum frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F kuartil yaitu frekuensi kelas di mana kuartil berada. Diketahui letak K3 yaitu kita mencari K3 dengan perhitungan N banding 4 sama dengan 3 kali 50 per 4 sama dengan 37,5 kita bulatkan menjadi 38. Selanjutnya yaitu menghitung BPS dari
yang terendah yaitu 66 kurangi 0,5 sama dengan 5,5. Untuk kelas intervalnya CI sama dengan 11 dari selisih tadi. F kum dari kuartil yaitu 35 dan F kuartil yaitu 12. Penyelesaiannya kita masukkan rumus dengan mencari K3. Rumus kita yaitu 65,5 tambah 11 dalam kurung 38 kurangi 35 per 12 sama dengan 65,5 plus 2,7 sama dengan 68, yang artinya 75% dari 50 mahasiswa nilai statistiknya maksimum 68 dan 25% dari 50 mahasiswa nilai statistiknya minimal 68. Selanjutnya ya perluasan median menghitung persentil. Dan menentukan persentil dengan rumus P1 PI sama dengan BPS plus CI dalam kurung IN per 100 kurangi F kum per persentil. Rumusnya hampir sama dengan kuartil, cuma bedanya di IN per nya yang tadi kalau kuartil yaitu per 4 dan kalau persentil yaitu per 100. Kita mencari P9 persentil 9 dari data sebelumnya. Untuk IN per 100 sama dengan 9 dikali jumlah keseluruhan mahasiswa 50 dibagi 100 sama dengan 4,5. Kita bulatkan menjadi 5. Di BPS-nya itu nilai terendah dalam data tersebut 22 kurangi 0,5 sama dengan 21,5. Untuk CI kelas intervalnya yaitu 11 dari selisih perhitungan data sebelumnya. F kumnya 0 dan F kuartilnya 7. Untuk penyelesaiannya P9 sama dengan 21,5 tambah 11 dalam kurung 5,05 kurangi 0 per 7 tutup kurung sama dengan 21,5 ditambah 11 dalam kurung 5 per 7 tutup kurung sama dengan 21,5 tambah 7,8 sama dengan 29,3 sama dengan 29, yang artinya 9% dari 50 mahasiswa nilai statistiknya maksimum 29 dan 91% dari 50 mahasiswa nilai statistiknya minimal 29. Sekian, terima kasih.